warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Pecel. Ini membahas CDI VCR ya. Banyak. Ki digulung kawate piro nomor piro ya, Mas? Ganggu gue. Ini 10 apa? 10 apa iki? Vespa. Ini kontennya 10 Vespa ya. Ya ini 10 Vespa pemirsa. Nah, ini 10 Vespa biasa. Nah, ini melur-melur ini. Yang bikin susah, bikin sering mati ya ini kalau digulung. Kawate Kino 10. Di-upgrade ya. Gulungnya manual saja pemirsa. Kawate nggih ane yo. Piro penake? 10. Nggih 011 ya, sik 011. 011 pemirsa ya. Biar digulung manual. Ini gulung manual. Gini ya, full face line nempelnya gini ya, jelek gini ya. Oke, ini biar kuat gimana? Sama ya dikasih kertas dulu loh, biar enggak mekar gini, mekrok bahasa Jawanya. Kosong. Belum ngene iki lho, nek digulung kan mekar, jerone goyang, mekrok ya wis. Masane Vespa paling putih, hati engko iso di kabel putih ning kono sing paling cilik dhewe sak mene lah. Setengah kilan iso solder ning kono. Terus digulung ke 011 ini ya. Wis iku ben gulung manual ben go mulih ya. Mulih apa? Mulih. Nah wis. Jret sing apik tenanan. Kontene mumpung enek 10 Vespa oke wis. Ki mang arahe ning ndi yo? Arahe ning ndi mang gulunge cepet iku durung bongkare. Weh, karo iki. Oh syukur kok bongkar. Syukur bongkar pokoke. Syukur itu wakai. Vespa itu magnetnya arahnya gini ya. Kalau magnetnya arahnya berbalik jarum jam, sebelahan jarum jam berarti misal gini. Ini ya nempelnya ya. Kalau tiger atau lainnya kan gulungnya gini. Kalau magnetnya berlawanan jarum jam, itu gulungnya malah searah jarum jam. Kalau magnetnya searah jarum jam, gulungnya harus berlawanan jarum jam. Jadi ini ya pakai rumus gini loh Nur. Fisika waktu SMP gini ya. Nah makanya gini, kalau berlawanan jarum jam makanya arus magnet kan negatif positif, biar ada gaya gerak listrik dibalik positif negatif. Nah lawannya harus negatif positif, makanya arahnya harus berbalikan ya. Kalau searah jarum jam magnetnya gini, ini nomor di atas, magnetnya berlawanan jarum jam. Nah, makanya gulungnya harus berlawanan. Jadi ini yo, masane ning kene kena gulungnya arah ini. Wis. Oke. Gluk cae. Gering kabeh. Nah, wis. Oke biar di solder dulu. Gulung manual. Mungkin latih ngene pucuk polpen iki lho. Nah, nanti modifikasine ngene iki sedotan WC. Kalau tutupe polpen iki ya pancet yo. Jadi kan waneng ya kamera ya. Oke, assalamualaikum. Oke, mau konten kok akan barang-barang ini singkret saya. Alhamdulillah. Paten sih ya, Pak ngombe sih. Assalamualaikum. Nah, ini sudah 3 hari ya setelah video yang kemarin. Nah, ini saya ngerjainnya ngantri, banyak paket yang masuk. Paket yang masuk itu banyak sekali ya. Di sana itu bahkan yang di depan yang chat saya udah bengak-bengok. Yang kemarin datang itu udah bengak-bengok. Gimana nih nggak direspon WA, gak dibalas, tenang. Pokoknya saya ya resiko saya kalau dibengak-bengoki. Kapan katanya gini itu udah resiko saya. Nah, seperti saya ini resikonya tukang seperti ini ya dibengoki kapan marine. Saya kan cuma bilang pengerjaannya berapa hari. Ya kalau 110 gini pengerjaannya ya 1 hari. Belum masang kabel-kabelnya dan lain-lainnya, ini 1 hari sampai 2 hari masang-masangnya dan lain-lain lah. Setelah 10 jadi
Kalau membuat CDI juga, CDI seperti ini, nanti ya juga proses lagi ngeluh. Nah, CDI kayak gini. Nah, ini belum yang di depannya, ini masih belakangnya, tambah mumet lagi ya. Jadi seperti itu resiko saya kalau dibengak-bengok ya. Bahkan yang Vespa ini saya sebetulnya belum pernah tangan gulung Vespa. Orangnya kirim 2 untuk testimoni. Nah, ini sudah selesai digulung. Kenapa Cak? Ada orangnya awalnya tanya ya. Ini kenapa Cak nggak digulung sampai tinggi ya? Sampai saya request 1000 ohm, 2000 ohm, 4000 ohm. Saya bilang buat apa? Mubazir. Ya. Gulungan itu kalau motor, sebentar saya tarik kertas dulu ya. Gulungan itu ya kalau di pulpen, kan nggak pulpen hilang, masya Allah. Spool Vespa kan standarnya sekitar 520 sampai 530. Nah, ini Vespa. Nah, ini kawatnya pakai 0,1 atau 0,10 ya. 0,10. Nah, seperti ini kertasnya. Nah, 0,10. Sedangkan kalau ada yang orang yang digulung sampai 1000 ohm, bahkan sampai 2000 ohm atau 1500 ya, 2000 ohm, 2500, 3000 ohm sampai 4000. Oh, 3000, 3,5 ribu. Itu buat apa? Secara logika, semakin logika ya, logik pakem dan lain-lain, kita kayak harus tahu dinamo penggerak ya, sama dinamo sumber daya ya. Jadi kayak dinamo sepeda itu sama dinamo kayak Tamiya, kayak dinamo ini. Ini ya, ini kalau lilitannya dalamnya semakin diperbesar, diperbanyak, dia semakin kencang. Kalau dia lilitannya diperkecil, lembut, dia makin lembut bawahnya ya. Nanti kalau voltasenya ditingkatkan dari 12 ke 15, itu ya makin cepat, tapi kan konsumsinya daya kan makin banyak. Sama kayak gini ya, semakin kecil kawat, semakin kecil kawat itu semakin lemes bawahnya, timingnya mundur, lemas di bawah, atasnya dapat tapi kebesaran. Nah, kebesaran dia pasti listriknya berebet. Kita harus tahu ya, putih Vespa itu massa, hijau itu adalah spool ya. Kalau berebet, solusinya dibolak-balik. Ini yang masanya sebagai spool, yang spool yang harusnya positifnya ini menjadi apa? Negatif. Akhirnya kecil. Ya percuma, bohong. Berarti ini bohong. Ini bohong. Atau kalau nggak gitu businya dipepetin. Ya rugi no. Gulung gede-gede, banyak-banyak, susah-susah gede. Semakin kecil gulungannya, ya kan? Semakin kecil kawatnya, semakin kecil banyak gulungannya. Resiko getarnya kan, kalau Vespa pakai jalan pelan-pelan, teng, pelan-pelan awet. Tapi kalau suka yang ngebut, dalamnya getar, gosong. Nah, apalagi kalau orang gulung dinamo, biasanya yang umumnya itu digulung seret ya, digulung, baru yang dilapisi luarnya. Lapisi luar. Kalau saya enggak, saya gulung selesai, saya tarik pakai benang jahit, saya double 4, saya tarik sampai ini mekar ya. Resikonya ini mekar. Kalau ini kan enggak mekar. Nah, mubadir buat apa? Banyak-banyak lilitan. Toh kalau nanti digas atasnya berebet. Berebet berarti kebesaran listrik besar, berebet. Nah, punya dibalik. Terus kalau nggak gitu, businya dipepetin. Ya bawahnya torsinya apa? Percuma. Kalau dia misal ini standarnya Vespa misal 520 gitu ya. Nah, ini masanya ya yang putih punya itu. Misal contoh keluarnya listrik misal 100%. Kalau ini dibalik, ini yang jadi masa, ini yang jadi sepulnya positif, dia outputnya nggak gede, akhirnya 70%. Atau 65 sampai 7%. Kan podo ae. Gulungannya gede-gede geopo. Ya kan? Buat apa besar-besar? Torsinya bawah makin lemes. Ya kan? Sepulnya kalau banyak gulungan bawahnya lemes. Yang saya bilang tadi dinamo tadi loh. Kalau ini dinamo penggerak ya, penggerak ini dapat suplai 12 volt. Dia kalau kayak Tamiya gitu, kalau dinamonya dia banyak,
lilitannya kawatnya kecil terus lilitan banyak. Dia larinya nggak begitu kencang. Tapi kenapa yang racing itu kawatnya itu bisa agak besar. Wah, ini kencang. Tapi ya konsumsinya baterainya juga banyak. Nah, seperti ini sama halnya sama seperti ini dinamo penggerak. Ya. Kalau dibalik buat apa kita carinya ini? Torsinya bawah lemes. Nah, kalau siapa lagi ya? Saya tak mikir kalau rokokan nih gak enak. Ini agak panjang ini tuh ya. Juara. Ini teh rada apek. Ini sambil mikir ya. Buat apa lilitannya banyak-banyak? Itu masih dari lilitan loh ya. Masih dari lilitan. Gulungan kebesaran berebet digas reng dang 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 dang. Reng dang dang stasioner enak digas reng dang 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 dang. Itu kebesaran listrik. Bukan nggak bisa bakar, listriknya kebesaran. Kalau businya dipepetin ngik, baru bisa teriak. Kayak mubadir. Gede-gede gini mubadir. Mubadir sekali. Harusnya listriknya misal standarnya 250 ini ya. Kita harus menaikkan antara 5% sampai 10% dari ini. Misal contoh 520. Ini 10%-nya berapa? 10%-nya 52. Kalau ditambah 572. Ini kebesaran loh. Ini udah bisa berebet atasnya ini. Ya, kita harus carinya antara rentangnya 5% sampai 8% toleransinya. Nah, 5% dari ini berapa? 26. Ditambah ini berapa? Nah, ini ditambah itu 546 atau 550. Ini udah cukup, udah gede. Nah, ini gede-gede buat apa? Vespa itu butuh torsi tinggi. Kenapa kok butuh torsi tinggi? Karena dari ruang bakar, transmisi langsung ke roda belakang. Butuh torsi besar bawahnya. Atasnya nanti tergantung aplik listriknya besar, bandulnya settingannya bagus, karburatornya pas, pengapinya jos juga gitu. Ingat, arah Vespa itu magnetnya ke sini, sesuai arah jarum jam. Nanti kayak konsumen saya yang motornya Alfa itu, Alfa pakai saya gulung sepul ya. Alfa King kan gini, King kan seperti ini. Nah, ya kan, bodinya kita motornya hadap ke kiri. Nah, sepunya nempel di kalter rengkes ya. Arahnya magnet gerak gini sana. Maka positifnya di sini. Bukan sih positifnya, lilitannya gini lah. Mau ini gulungannya awalnya dari sini ke sini, enggak masalah. Sini ke sini, yang penting arahnya ke sini. Tapi kalau nanti sepulnya itu yang di deck, yang di bak magnet, ya masangnya tetap gini. Tapi kan di bak magnet gini kan akhirnya gini. Misal motornya ke sana ya, bak magnet. Ya gini masangnya, pantatnya yang di luar pantatnya. Ya, contoh seperti gambar ini. Ini Alfa ya. Nah, harusnya gini masangnya, pantatnya. Kalau Air King masangnya seperti itu, ya kecil loh listriknya. Businya hitam mati terus. Ya kok ngono, Cak? Kualik masangmu. Kalau masangmu kualik arahnya magnet ya gini. Ingat rumus waktu SMP. Ini lilitan gini sama lilitan gini ya. Positif negatif. Jadi harus misal ada ini magnetnya, ini magnet. Ini positif, ini negatif. Sepulnya kalau bisa lilitannya gimana? Gini. Nah, ini negatif, ini positif, baru nanti ada gaya gerak listrik. Nah, del. Nah, gitu ditangkap dengan angker ya. Frekuensinya itu gaya gerak listrik ditangkap dengan lapisan plat itu. Yang terhubung itu ada lilitan ya, timbul di situ gaya gerak listrik. Nah, mendorong besar seperti itu. Itu hukum Henry dan lain-lain lah. Seperti itu. Ini penjelasan yang biasa saja ya. Jadi kayak harus tahu penempatan ini sepulnya di Alfa, ini yang di pantat seperti itu ya. King seperti ini, Alfa seperti ini. Kalau sepul King dipasang di Alfa, caranya ya kalau di King masangnya gini. Kalau di Alfa kan di bak magnet, ya masangnya di pantat gini. Yang muncul kelihatannya pantatnya gini. Tapi di sini lor, gini lor. Nah, magnetnya di sana, ini bak magnet. Masangnya juga gini, pantatnya yang ketahuan ini pantatnya. Ini muka. Nah, itu. Ini agak panjang lagi. Sudah paham ya di sini?
mau gulung ini masih segi toleransi ya. Toleransi itu kan seperti ini. Komponen semuanya, komponen itu toleransinya kalau bisa 0 sampai 5%. Di atas itu ngaco banget. Ya, saya itu mau cari resistor ya, kayak resistor agar dapat 1K itu gimana? Saya sekarang ukuran resistor ya, resistor itu 1K. 1K berarti 1000 ohm. Setelah diukur ternyata 99,7. Nah, diukur pakai avometer digital ya, dikalibrasi dulu. Loh, setelah kemudian saya tambahi 3,3. Contohnya ini 3,3. Setelah ditambahkan loh, ternyata kok cuma masih 9,999,2. Kurang berapa? Kurang 0,08 ohm. Saya carikan di sini. Nah, resistor 1 ohm. Resistornya 1 ohm di sini. Ketemunya jadinya 1K 1000 ohm pas. Padahal 1 ohmnya itu enggak sampai 1 ohm kalau di avometer. Ini saya sampai nyarinya 1K harus jejer sampai jejer 3 ini dulu. Untuk mendapatkan nilai 1K yang pas. Nah, ya kan 1K. Itu saya sendiri kalau membuat gitu. Ini 1K, ini yang 1K ya. Belum macam-macam yang lain. Saya harus cari real, nggak boleh sampai nggak pas. Ini teori saya ya. Teori saya yang saya kerjakan, kenapa? Makanya motornya itu pas, enak. Kalau nggak enak berarti yang di motor Anda yang bermasalah. Ingat, kompresi retikan juga. Karena apa? Vespa dulu bensinnya premium. Motor 2 tak itu kompresinya berapa? 6,7 sampai 7,1. Oktan BBM-nya yang pas ini berapa ya? 8 oktannya 88. Sekarang Pertalite pertama itu 90 katanya. Tapi setelah dites oktan bisa sampai 93 atau 94. Tanya. Nah, ya sampai situ ya. Berarti motor Vespa, misal contoh ini motor Vespa Air-King standar dandat semuanya, nggak ada yang dilepas begitu ganti BBM-nya motornya lemes bawahnya. Susah kebakar, berarti gas atasnya baru bisa. Enak. Nah, kayak King saya yang kuning itu dulu saya waktu pakai premium itu packingnya saya buat 2. Ya lemes bawahnya nggak masalah. Soalnya squeeze-nya masih RX tapi pistonnya Air King. Nah, squeeze-nya RX, saya cari atasnya, bawahnya pasti lemes, atasnya ngisi banget itu. Nah, gear saya pakai 1630 seperti itu ya, lemes itu bawahnya, tapi atasnya lonjok umpamanya. Nah, itu masih di sekitar kompresi dan lain-lain ya. Sekarang kita bahas di sepunya gulungan sepul. Ini gulungan sepul saya seperti ini, pakai 013 dan 011. Ini yang 011 hampir penuh ya. Ini yang 013. Wah, ini gulungnya susah banget loh. Saya gulung mekar, ini mekar ke sini. Ya, saya gulung mekar, saya kupas lagi. Ya, jebret. Akhirnya saya kasih keramik. Pecahan keramik ini saya tempelkan di sini, saya lem. Ini kanan kiri saya lem. Nah, saya lem, kemudian saya gulung. Saya tarik kuat, gulungnya saya tarik sampai kuat ya. Sampai kuat. Kuat. Ya, saya press pakai ragum. Saya punya ragum. Di sana itu ragum saya di sana. Nah, itu ragum saya untuk ngepres. Nah, setelah dipres ini ya, pakai alat ya. Alat saya kasih besi gini, besi press. Nah, setelah jadi itu keras ya, dalamnya kayak nyatu gitu. Saya hambatannya masih
alhamdulillah putus di dalamnya. Untuk mengulangi getaran, setelah selesai saya ikat kuat pakai benang jahit ya, benang jahit hitam 4 itu saya gulung semua seret sampai keras, kemudian sampai lem. Yang jadi masalah sekarang ininya yang dalamnya mengecil. Saya teledor, nggak tahu kalau dalamnya itu mingkup, akhirnya mingkup kayak gini. Wah parah ini parah ini. Nah, ini kembung. Nah bingung nih solusinya. Nah ini harus saya porting atau kikir dulu seperti ini. Nah ada banyak keluhan yang masuk ya, Vespa Mania itu gulungannya sering kebakar atau dan lain-lain. Ya memang karena itu tadi prosesnya gulungnya pakai manual, tapi nggak sampai bunyi ketek ketek ketek. Kalau saya gulung ini sampai jeber loh biasanya. Ini ganti potong ganti. Nanti isi pulpen yang lama-lama ini saya minta teman-teman gitu tak potong-potongi. Nanti karya teman aku asisten saya yang gulung terus gitu sampai bunyi. Saya ini nol penerima pengirim. Nah ini ada di sini ada tulisannya ini robek. Kenapa kau pakai nggak 012 ya? Saya pesannya yang bagus ya, Philip Dragon seperti itu. Nah kadang juga ukurannya saya pakai 016 ya, gulungannya seperti itu. Ini insya Allah awet banget dan langsung kan masangnya gini ya kan. Ini 10 masangnya gini. Arah magnetnya kan ke sini. Seret gini. Jadi gulungannya harusnya ke sini. Kalau arah magnetnya ke sana, itu gulungannya ke sini. Ya, Tiger, Fish Air itu ke sini. Ya, salah jarum jam. Tapi kalau arah magnetnya salah jarum jam, ini kebalikannya ya. Gulungannya ke sini. Ini yang jadi permasalahan sekarang ini saya. Ini pasti awet. Nah, nanti saya mau buat sendiri. Ini seperti ini dari Mika PCB seperti ini. Mika PCB ini lebih keras, anti mekar. Insya Allah bisa buat siapa-siapa nanti yang pesen ya. Pesennya banyak kalau gulung. Nah ini yang punya is bengak-bengok. Cak kapan marin cak antri. Nah saya bilang antri. Nah, tapi hasilnya ya gitu. Oh ya kita berapa sih hambatannya yang 011 ini? Sebelas sebetulnya banyak ya ini yang mau saya jelaskan itu 265 yang mau saya jelaskan itu sebetulnya banyak, tapi ya wis ini sudah 24 menit ya. Nah, seperti ini yang 011 itu 565. Kenapa enggak 1000 guys gak opo sak terang gini ya. Sedangkan yang 013 ini sekitar 300 lebih dikit. Saya seneng pakai ini, bawahnya pasti ngisi banget, kasar, listriknya 2 tak untuk balap touring oke. Tak jamin awet ini. 308 ya, kurang lebih segini. Oke, jadi ini gulungnya seperti itu loh. Saya manual. Kalau pakai mesin bor atau alat manual, saya nggak gimana nariknya, narik gini. Kalau narik gini biasanya ini yang tebel. Nah, sampai ngelupas kan ya. Nah, gitu aja. Sementara kalau saya ada salah kata salah bicara, mohon maaf ya. Nanti kalau ada yang tanya di komentar YouTube, Cak, WA nggak dibales, tak kasih tahu loh. Ini yang saya belum buka itu lebih dari 200 chat baru, chat orang lama. Kalau saya buat status yang lihat lebih dari 1200, pasti kurang lebih 30%-nya chat saya. Bagus Cak, ini Cak, gimana sepul saya dan lain-lain ya. Kalau saya membales, saya nggak akan WA terus satu orang ya. Misal contoh si A WA sama saya, Cak, ini saya mau gulungin sepul ini. Itu bisa sampai 1 jam 2 jam loh. Nunggu orangnya ngeh ya, nunggu orangnya ngeh itu paham dong.
berapa biayanya dipasang seperti ini. Nanti kalau udah dikirim jebret, Cak, ini gimana gini. Penjelasannya ribet banget padahal di YouTube-nya ada. Kalau mekanik sudah paham itu. Kurang gini, setelan karburator gimana, minta dinaikkan. Kalau yang nggak paham, belum paket-paketan di sana itu masih ada 20 ngantri. Baru datang jebret, Cak, paket udah datang. 2 hari 3 hari kemudian wes bengak-bengok. Udah selesai belum? Saya ngantri ngono. CD 3KA ini sudah datang 1 bulan yang lalu. Nah, tidak ada potongan sama sekali. Cak nggarap CD DC kae, CD DC di sing numpuk kae. Luwih suwi aku asrasen nggarepe. Nah, anak buah saya kan banyak yang sakit sekarang, tinggal masih saya sama 1 orang anak buah itu. Ini saya kerja, ini belum tidur, ini jam 2:30. Tidurnya kapan? Habis subuh. Subuh bangun jam 6:30 berangkat lagi kerja. Terus gitu. Jadi kalau resiko seperti saya dibengoki ya wes biasa. Pesanan pulsar di Shopee-pedia, dari Instagram, chat WA, chat Instagram, Facebook, TikTok apalagi kayak gitu. Wah, semumet. Ginilah resikonya, namanya hobi. Jadi saya mohon maaf sebanyak-banyak jika ada salah kata, salah bicara. Sayangi orang tua, berkatalah yang baik pada orang tua, karena laki-laki itu kalau kehilangan orang tua perempuan itu lebih terasa, orang anak laki-laki. Jadi seperti itu ya, sayangi orang tua, sering banyak sedekah, jangan lupa sholat, Lur. Sholat, Anda maksiat kayak apa, sholat. Kenapa gitu? Perang pun aja harus sholat. Perang loh, kondisi perang aja mas harus sholat. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan saya buatkan video lagi ya mengenai Vespa. Nanti saya tak pinjam Vespanya orang tua ya. Kenapa orangnya juga ngeluh setelah pakai ini kok motornya lemes gini dan lain-lain. Nah, kok masih lain-lain. Itu kayak yang diterangkan kemarin siapa itu ya? MMI channel ya itu Mas. MMI channel itu sudah terangkan pengaruhnya antara oktan BBM itu pakai pertama gimana, kompresi, timing pengapian juga bisa. Kalau merubah timing pengapian nanti ke atasnya malah nggak enak, nggak dapat ya, mertak gitu ya. Tapi tergantung selera lah ya, seperti itu. Makasih, assalamualaikum.